Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Dodi Hartanto MPD, Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati Ibu Dr. Susan Fitriasari MPD, pembicara pada kuliah umum hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan program studi PPKN Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati para tamu undangan, para peserta kuliah umum, baik mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan atau mahasiswa di luar Universitas Ahmad Dahlan, kemudian juga dari kalangan guru atau para praktisi pendidikan lainnya. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama kami sampaikan selamat datang di Universitas Ahmad Dahlan, khususnya di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selamat datang pada kegiatan kuliah umum program studi PPKN UAD. Yang kedua, kami sampaikan bahwa kuliah umum program studi PPKN kali ini adalah kuliah umum pada semester Gasal tahun akademik 2020-2021. Perlu kami sampaikan bahwa tema yang kami angkat pada siang hari ini adalah menjaga semangat belajar mandiri di masa pandemi COVID-19. Tema ini perlu kami sampaikan, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa pengangkatan atau pemilihan tema ini didasarkan pada situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia. Paling tidak sudah hampir 8 bulan berlalu, bahkan lebih. Di Yogyakarta sendiri, gubernur kemarin baru saja mengeluarkan perpanjangan yang ke-8 surat tanggap terhadap darurat COVID-19. Dan COVID-19 ini berpengaruh pada banyak hal, pada banyak aspek, salah satunya pada bidang pendidikan. Bagaimana sejak Maret yang lalu, pendidikan baik di jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi, serta-merta berubah dari proses-proses pembelajaran secara offline di kelas, berubah menjadi pembelajaran secara daring atau online. Tentu perubahan-perubahan itu perlu dibarengi dengan kesiapan dari baik penyelenggara pendidikan ataupun para peserta didik. Dan salah satu yang dibutuhkan di masa pandemi atau pembelajaran di masa pandemi ini adalah semangat untuk belajar mandiri dari para peserta didik termasuk para pendidik. Apalagi sekalipun SKB para menteri itu sudah keluar bahwa Januari besok sekolah atau perguruan tinggi dapat melaksanakan pembelajaran secara offline, secara luring. Tetapi nampaknya kebijakan itu perlu dikaji ulang, dicermati betul-betul, disiapkan sedemikian rupa sehingga
pembelajaran yang rencananya akan dibuka kembali tatap muka itu betul-betul memperhatikan kesiapan dan betul-betul mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan jiwa para peserta didik dan para pendidik atau semua yang terlibat dalam urusan pendidikan. Nah, dengan demikian maka kalau misalkan ke depan pandemi ini masih terus terus ada gitu ya, katakanlah di Januari Februari itu masih ada, maka mau tidak mau semangat belajar mandiri ini harus terus ditanam dikuatkan di dalam diri pendidik ataupun para peserta didik. Belajar mandiri bukan sekedar meminta para siswa atau mahasiswa untuk belajar sendiri, tetapi belajar mandiri adalah belajar menumbuhkan prakarsa, inisiatif sendiri dari para peserta didik agar mereka menyadari kebutuhan untuk belajar, sehingga atas prakarsa inisiatif itu para peserta didik bisa berinisiatif, misalkan mengunjungi perpustakaan misalkan secara online, mengunjungi atau berselancar menelusuri berbagai sumber-sumber pembelajaran. Kemudian para pendidik juga mengembangkan media-media pembelajaran yang disesuaikan dengan semangat di masa pandemi ini. Kuncinya tentu saja adalah keefektifan di dalam belajar. Karena itu kesuksesan dari belajar mandiri sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan dari para peserta didik dan insan-insan di lembaga pendidikan. Pak Wadek, Pak Dr. Dodi Hartanto MPD, kami sampaikan bahwa peserta pada kuliah umum kali ini terbuka untuk umum, Pak Wadek ya. Jadi tidak hanya di program studi PPKN UAD, tetapi juga di lingkungan UAD, para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pancasila atau PKN juga ikut bergabung baik di Zoom meeting ini ataupun melalui kanal YouTube program studi PPKN UAD. Peserta yang sudah registrasi sampai siang hari ini tercatat di kami ada 500 orang, Pak Dodi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat yang luas bagi pihak-pihak, terutama para peserta didik, para mahasiswa, bagaimana membangun semangat belajar. Kepada Ibu Susan, Kaprodi PKN FIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kami menyampaikan ucapan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua. Dan kepada Pak Wadek, Pak Dodi, pada saatnya nanti mohon berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kuliah umum ini dengan secara resmi. Saya kira itu sambutan yang dapat kami sampaikan kepada para peserta. Selamat mengikuti kuliah umum ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.